Baiklah, kita lanjutkan dengan segmen ketiga. Segmen ketiga ini akan kita mulai dengan Skinner's Reinforcement and Punishment. Jadi, dengan skema behaviorism yang ada reinforcement dan punishment-nya, ketika ingin memperkuat behavior yang diharapkan, tingkah laku yang diharapkan, ya disebut sebagai positive reinforcement, diberikan award. Ini contoh situasinya setelah ada respon. Contohnya di sini, Sam is given $1 for behaving well. Jadi yang memenuhi kinerja, pembelajarnya diberikan $1, diberikan award. Kemudian ketika behavior weaken, diberikan punishment atau castigation. Misalkan, Sam has his ears pulled for misbehaving. Jadi ketika pembelajarnya melakukan sesuatu yang tidak diharapkan, Sam ini anggap seekor anjing, begitu ya. Seharusnya dia loncat, misalkan malah dia malas-malasan, makanya diberikan colekan di kupingnya. Nah, kemudian ini taken away from a situation after a response, ya ini negative reinforcement, ini contohnya relief. Contohnya, Sam's ear are released. Jadi ketika dicolek-colek terus, ketika dia menjadi baik lagi kelakuannya, loncatnya mau, maka dibebaskan dari hukumannya, ya. Kemudian negative punishment itu, Sam has his dollar taken away. Malahan ini jadi negatif buat si Sam karena $1-nya, katakanlah $1 itu adalah sebuah makanan kesukaan dia berupa campuran tulang dan ayam misalnya, ya. Nah, makanya yang dia punya itu akan diambil. Jadi ini negative punishment atau penalty. Nah, ini sering dapat dilakukan juga, ya, untuk terutama kelas-kelas yang belum begitu dewasa si pembelajarnya. Implikasi dari teori behaviorisme ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah sering dianggap tidak mampu untuk menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Sementara kalau kita lihat tuntutan zaman sekarang adalah solving complex problem. Jadi tidak sesederhana pembelajaran kucing, anjing, atau binatang, ya, atau anak kecil. Sekarang itu problemnya rumit. Jadi tidak bisa seperti ini terus. Ya, kita tahu bahwa teori itu namanya teori saling melengkapi, ya. Kemudian teori ini mengarah pada berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Namanya juga teori abad yang lalu, ya, 2 abad yang lalu malahan. Kemudian pengaruh hukuman bersifat sementara. Dampak psikologis yang buruk mungkin terjadi bila hukuman berlangsung lama. Apalagi kayak tadi, anjing pun nggak mau, ya, dicolek-colek atau dipijit misalkan kupingnya. Apalagi kalau manusia, itu sangat tidak boleh dilakukan. Kemudian mendorong pembelajar untuk mencari cara lain agar terbebas dari hukuman. Ya, untuk anak-anak yang kreatif gitu, ya. Kreatif negatif itu banyak cara untuk menghindari hukuman ini. Jadi bisa jadi secara keseluruhan malah kurang baik, ya. Oleh karena itu kita perlu mencari teori-teori yang lain. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai teori behaviorisme. Nanti kita akan lanjutkan di teori-teori pembelajaran yang lain. Tetap semangat.